berita tentang penyekatan dan implikasi terhadap masyarakat. Bahwa tidak semua wilayah di Aster ini mengadakan sholat berjamaah sebagaimana yang saat ini kita akan laksanakan. Jadi saya berharap mudah-mudahan acara bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, saya untuk yang sekian kalinya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada seluruh warga RT 11 atas segala dedikasinya, atas segala usahanya. Syukur alhamdulillah ingin dan mau untuk memfasilitasi acara yang ketiga kalinya ini, bahwa kita melakukan sholat berjamaah di hari raya besar umat Islam yang ketiga kalinya, bahwa kami tidak dapat membalas budi baik Bapak semua kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semuanya. Kepada panitia, sampai nanti acara selesai, saya berharap kita masih ada pekerjaan untuk kembali membersihkan area ini seperti sedia kala. Berikutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ternyata belum berakhir, sudah berlangsung sekian bulan. Kita berharap, kita berdoa bahwa Indonesia segera terbebas dari pandemi ini, dari wabah ini, baik secara regional ataupun secara global. Data 2 bulan terakhir, warga kita terpapar sekitar 29 orang. Syukur alhamdulillah berkat support dan doa sesama warga, 27 sudah sembuh seperti sedia kala, 2 masih isoman. Tapi progres terakhir insya Allah akan segera sembuh kembali. Terakhir, di tahun ini untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai ART, asisten rumah tangga, informasi dari DKM tidak ada kupon untuk distribusi daging kurban, ya. Tetapi langsung dikelompokkan, disatukan dengan warga. Insya Allah tetap dapat, ya, tapi disatukan dengan warga. Jadi nggak perlu ke masjid untuk menukarkan kupon. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. صلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله.
صلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelum salat dimulai, diingatkan kepada seluruh jemaah untuk di rakaat pertama kita melakukan takbir sebanyak 7 kali, dan di rakaat kedua takbir 5 kali. Di antara takbir kita mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu 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 Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكت. إن كل نفس لما عليها هافذ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة. أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة. أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dingin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naidahu ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah lah zat yang patut kita puji. Karena kepada Allah lah kita berlindung. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang diberikannya kepada kita. Betapa dari hari ke hari kita mendapatkan kabar karib kerabat kita, saudara kita, anak di antara kita, suami, istri di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan yang mampu melindungi kecuali Allahu Rabbal Alamin. Maka sewajarnya kita yang hadir hari ini
memintakan perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita minta tolong kepadanya, karena Allah lah yang akan memberi kita rezeki. Di tengah kesulitan hidup sekarang ini, sulit bagi kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan kita. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang dekat kepada Allah, sekalipun dia berada di puncak bukit yang tinggi, dia meyakini Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Kita minta ampun kepada Allah, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali Allahu Rabbul Alamin. Betapa sia-sianya kita hidup di dunia kalau dosa dan kesalahan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita, atas kejelekan amal-amal kita. Karena boleh jadi kita beramal, tapi bukan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua syarat yang dipenuhi oleh seorang muslim agar amalnya diterima. Pertama, dia ikhlaskan dirinya karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus ittiba, mengikuti Rasul di dalam setiap amalnya. Karena Nabi bersabda di dalam riwayat Aisyah, barang siapa yang beramal tidak menurut contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalnya ditolak. Betapa banyak orang beramal, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, menjadi kewajaran bagi setiap orang muslim di akhir-akhir doanya dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu sidang majelis Id yang dirahmati Allah, pada hari ini Selasa 10 Zulhijjah 1442, bertepatan dengan 20 Juli 2021, kita diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan salat Idul Adha. Bukan tanpa maksud Allah mengumpulkan di tempat ini. Saya tidak membayangkan bisa hadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi seorang muslim itu bukan kebetulan, tidak ada kebetulan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sarana pelepas kewajiban saya mengingatkan bapak dan ibu tentang apa yang akan kita hadapi di akhir-akhir zaman ini. Di seantero dunia, orang memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, bertahlil, bertahmid, karena hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Hati tidak tentram dengan harta yang banyak. Hati tidak tentram dengan rumah yang besar. Hati tidak tentram dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati tentram ketika seorang hamba merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal kisah ayat yang saya bacakan tadi adalah surat As-Saffat ayat 104 ayat 106. Berkenaan dengan dipenuhinya janji-janji Allah akan apa yang diperintahkan oleh nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Wa nadainahu ya ayya Ibrahim. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad sadaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna, sesungguhnya kadzalika nazil musinin. Demikianlah kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
Inna hadza lahuwal balaul mubin. Dan ini adalah ujian yang sangat luar biasa, ujian yang sangat berat dan ujian yang sangat nyata. Bapak Ibu sidang majelis yang dirahmati Allah, kita hadir hari ini adalah dalam rangka memperingati sepenggal kisah tentang perjalanan seorang hamba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang disebutkan banyak namanya di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan dua nabi, dua rasul sebagai uswah, yaitu Nabiullah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menceritakan perjalanan panjang hidupnya, mulai dari menghadapi ayahnya yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kaumnya, menghadapi penguasa yang sempat membakarnya. Kemudian dalam perjalanan panjang umurnya, baru di hari tuanya dia dianugerahi seorang anak dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Kita bayangkan umur kurang lebih 80, Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah seorang anak yang bernama Ismail. Baru kelihatan sayangnya Ibrahim kepada Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menghantarkan anak yang dia cintai, anak yang dia tunggu berpuluh-puluh tahun, dengan istri tercintanya ke sebuah lembah yang disebut Lembah Faran, yang ketika itu tidak ada manusia, tidak ada tanaman. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan lagi untuk menyembelih. Perjalanan yang cukup panjang. Kalau kita telaah dengan fikiran kita sebagai manusia, sangat sulit diterima oleh akal. Bagaimana seseorang yang sudah berumur lanjut baru mendapatkan anak, diantarkan jauh ke negeri yang sangat jauh, yang ketika itu tidak ada manusia dan tanaman. Nabi Ibrahim berada di Palestina, diantarkan Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih menyusu di sebuah lembah yang tidak ada orang dan tanaman. Tapi itu dibuktikan oleh Ibrahim sebagai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memang hambanya Allah, hamba yang siap mengabdi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini khatib mengajak kita bersama untuk tafakur sejenak, bagaimana melihat kesabaran Nabi Ibrahim di dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Hikmah apa yang kita petik? Pelajaran apa yang dapat kita ambil untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Pertama, pelajaran yang kita petik adalah Nabi Ibrahim adalah bapaknya tauhid. Nabi Ibrahim dalam dakwah pertamanya dan mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya untuk menjauhi mensyarikatkan Allah. Karena mensyarikatkan Allah adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Luqman bernasihat kepadanya, la tusyrik billah. Janganlah engkau mensyarikatkan Allah, karena sesungguhnya mensyarikatkan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ajaran tauhid telah dimulai oleh Nabi Nuh, dilanjutkan oleh Nabi Hud kepada kaumnya Ad, dilanjutkan oleh Nabi Saleh kepada kaum Samud, dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya, dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berhadir, agar negeri kita, tempat kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan kesadaran kepada lingkungan kita untuk sekali-kali tidak mensyarikatkan Allah. Karena datangnya wabah dan bencana, karena banyaknya kesyirikan.
Karena sebagian kita membiarkan kesyirikan. Kesyirikan bukan hanya pergi ke dukun, bukan hanya pergi paranormal, tapi meminta kepada sesuatu yang bukan haknya. Kita hanya meminta kepada Allah, sebagaimana kita berikrar setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua yang kita ambil adalah Nabi Ibrahim orang yang pandai bersyukur. Karena Nabi Ibrahim meyakini apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dirinya, hartanya, istrinya dan anaknya. Dari mana kita melihat Nabi Ibrahim pandai bersyukur? Pertama adalah perintah ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk mengantarkan istrinya Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail. Tidak terbayangkan bagi Nabi Ibrahim bagaimana perasaannya. Maka ketika Siti Hajar ditinggalkan dengan sedikit bekal, tidak ada manusia, tidak ada tanaman, Siti Hajar bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, apa salahku hingga engkau tinggalkan kami berdua dengan bayi yang masih kecil di sebuah lembah yang tidak ada manusia dan tanaman?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, karena memang Siti Hajar dan Ismail tidak bersalah. Nabiullah Ibrahim mengantarkan Siti Hajar karena bukan pengaruh istri tuanya Siti Sarah, bukan karena perintah pengaruh buruk dari istrinya, tidak. Karena Allah ingin menjadikan suatu sunnah yang berkelanjutan, yang akan dilakukan oleh umat Islam, kaum muslimin sepanjang tahun sampai berakhirnya hari kiamat. Maka Ibrahim tidak menjawab. Bertanya sekali lagi Siti Hajar, "Ya Ibrahim, apa salah kami engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak menjawab, dia diam saja. Sampai 3 kali Siti Hajar bertanya. Barulah Siti Hajar bertanya kali yang keempat, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Barulah Ibrahim menganggap. Lalu Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Dia melihat istrinya dalam penuh tanda tanya. Dia merasa, bukan dia tidak merasa, bagaimana beratnya hati seorang istri dan anak yang masih kecil. Berbeda dengan kita ditinggalkan oleh suami di rumah, ada kulkas, ada makanan, listrik yang menyala. Ini tidak ada listrik, tidak orang-orang. Kita masih punya tetangga. Tapi ketika itu perintah Allah, Siti Hajar menerima dengan hati. Sampai masanya bekal yang sudah ditinggalkan Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Air susunya sudah kering. Di tengah panas yang terik, dia melihat fata morgana seakan-akan di bukit Marwah ada air. Berlari-lari dia ke Marwah, ternyata di sana tidak ada. Nyampe di Marwah dia lihat lagi ke arah Safa. Seakan-akan ada fata morgana, seakan-akan ada air. 7 kali Siti Hajar berlari, menunjukkan kita hidup sebagai manusia perlu ikhtiar. Kalaulah Siti Hajar meyakini ini ia istri Nabi dan Allah akan datangkan makanan kepadanya, dia tidak akan berlari. Tapi sebagai seorang beriman, Siti Hajar menyadari bahwa dia perlu ikhtiar, maka dia berlari. Di kali ke-7 dia mendapati di bekas hentakan kaki Nabi Ismail keluar air. Apa kata Siti Hajar? Zam-zam, 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 berkumpullah. Maka berkumpul. Pelajaran yang kedua adalah ketika datangnya perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Puluhan tahun Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Umur 80 bukanlah umur yang muda. Ketika datang perintah untuk menyembelih Ismail, dia tidak pikirkan dengan otaknya, tapi dia pikirkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah, ya Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, maka Allah ganti dengan dia dengan seekor kibas yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi kewajiban bagi kita untuk meneladani Ismail. Kita tidak mengorbankan anak kita, tapi mengorbankan sedikit harta kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah meneladani Ibrahim sebagai nabi yang memang menjadi uswah bagi kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan juga rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sebagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil adalah Nabi Ibrahim adalah manusia yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Tidak ada kekhawatiran Nabi Ibrahim, anak dan istrinya diterkam oleh gembala, oleh binatang buas. Ketika dia meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah, yang kelak lembah itu menjadi sarana ibadah bagi orang-orang yang berhaji, baik tawaf maupun sa'i, melempar jumrah dan sebagainya. Semuanya adalah bukti Allah membalas apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat namanya di setiap zikir. Makanya di setiap tasyahud akhir kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Sepanjang tahun sampai hari kiamat, selagi ada orang salat, orang akan memuji, mendoakan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dia serahkan sepenuhnya anaknya, istrinya kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman dan tidak ada orang. Memang tidak ada orang. Baru perjalanan sejarah, ketika air sudah datang, burung-burung berputar. Orang-orang yang datang dari Yaman yang berdagang ke Syam melihat ada burung, menunjukkan ada penghidupan. Itulah yang menyebabkan kota Mekah itu didatangi oleh orang-orang yang sebagian besar dari suku Yaman. Kalau kita ke Mekah tanya, sebagian besar dari penduduk Mekah adalah orang-orang dari keturunan Yaman. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim senantiasa berharap kepada Allah. Sekalipun dia melakukan amaran besar di mata manusia, dia senantiasa meminta kepada Allah agar seluruh amalan diterima. Dalam bentuk doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan Nabiullah Ibrahim bukan hanya mendoakan untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anak dan keturunannya. Di dalam doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Semoga khutbah yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hari ini kami tengadahkan kedua tangan kami berharap rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami tidak tahu berapa besarnya dosa kami, berapa kesalahan yang telah kami lakukan. Hari ini kami tengadahkan tangan berharap rahmat dan kasih sayang-Mu agar Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hanya kepada Engkau kami berlindung. Tidak ada tempat perlindungan kecuali Engkau. Selamatkanlah kami, diri kami dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari musibah dan bencana. Dan sekiranya Engkau wafatkan kami, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Ghafurur Rahim, kami terlahir bukan dari orang-orang orang tua kami yang soleh, dari orang-orang tua kami ulama. Kami sering tersalah di dalam beribadah. Maka pada hari ini kami angkat kedua tangan kami berharap kepada Engkau agar Engkau terima amal ibadah kami, kebaikan kami yang akan memberatkan timbangan kebaikan kami dan yang akan menyelamatkan kami di yaumil hisab nanti. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa Mohon untuk sallim wa bapak-bapak panitia barik untuk alaih tetap stay di sini. wa ala alihi. Jamaah sekalian untuk tertib, untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk tidak berdesak-desakan, untuk tetap jaga jarak. Terima kasih untuk jamaah sholat id RT 11. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di tahun-tahun mendatang insya Allah. Ini langsung aja. Masih.